fundamental stocks market strukturnya didirikan dari supply dan demand. Jadi ketika demand itu lebih besar, supply-nya berkurang, itu harga pasti mulai naik. Jadi kalau Michael sendiri lihat ini sudah bottom, you sudah mulai nambah atau masih nunggu? Masih nunggu Pak. Bagi saya murah tapi belum aman untuk masuk. Justru ketika resiko kita batasin, profit tuh bakal nyusul. Itu yang saya belajar setelah 5 tahun itu Pak. Jadi setelah 5 tahun saya merugi, 1 tahun saya nggak ngapa-ngapain Pak. Selain tracking back 5 tahun saya. Nah jadi begitu turun. Aduh ini udah nyentuh 15%. Ya. Saya harus jual. Kalau setelah saya jual dia naik, bagi saya beri rezeki untuk yang beli barang saya Pak. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada pagi hari yang istimewa ini saya kedatangan seorang milenial ya. Bukan dari Jawa tapi dari Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak ya. Ini terima kasih nih Michael Yu. Terima kasih Pak Herman udah pagi-pagi jauh-jauh dari Pontianak ke Surabaya ya. Iya. Terima kasih atas sama-sama, Pak. kehadirannya ya. Jadi saat ini kan banyak sekali nih investor saham yang juga mungkin lagi banyak yang merah. Jadi mungkin kita berbincang-bincang. Siap. Tujuannya ya ini bukan untuk agar mereka membeli saham-saham tertentu ya, tapi untuk menambah pengalaman aja. Supaya juga lebih bijak dalam mengelola investasinya. Siap. Gitu ya. Dan saya tahu Michael ini juga punya bisnis angkutan ya. Betul. Mungkin bisa diceritain. Ya, jadi awal itu nerusin bisnis keluarga atau enggak? Jadi, orang tua bisnis apa? Ya, orang tua saya itu basically pengusaha transportasi di bidang pelayaran. Okay. Jadi dia punya tongkang, punya punya takbut yang angkut CPO dari Kalimantan ke Jawa, Pak. Oke. Okay. Nah, kemudian orang tua saya meninggal, saya lanjutin. Okay. Nah, lalu saya ekspansi ke penyewaan mobil, penyewaan dump truck gitu. Satu tongkang itu bisa berapa ton ya? Macam-macam, ada yang 3.000, ada yang 4.000, paling gede 5.000. Besar berarti. Besar Pak. Berarti mobil truk bisa masuk? Masuk, kalau mobil tuh mungkin bisa. Kok namanya tongkang bukan kapal ya? Kalau tongkang itu dia nggak ada mesin. Hah? Jadi tongkang ditarik sama kapal. Oke. Nah, kapalnya itu kapal kecil doang untuk narik. Kalau tongkang itu muatannya di dalam, isinya full muatan. Jadi nggak ini pelan ya, lebih pelan ya? Pelan sekali. Tapi biayanya lebih bersaing daripada kapal besar? Jauh lebih bersaing karena kita angkutnya tuh dengan takbut yang kecil, yang mungkin sekitar 700-800 horsepower. Jadi memang cost-nya tuh jauh lebih rendah. Nah itu alasan kenapa di kita itu harga minyak goreng segala macam bisa sebenarnya tuh bersaing karena ini. Berarti dari Pontianak langsung bisa ke Surabaya berapa jam? Pontianak Surabaya nggak ada kita Pak. Kita yang ada tuh kalau Surabaya itu dari daerah Sampit Pak turun. Nah Sampit. Itu dua harian. 2-3 hari sampai. Iya. Berarti dengan shortage-nya kapal di Indonesia berapa tahun ini ya, sejak COVID ini ya, kan naiknya luar biasa, beberapa kali lipat. Betul. Berarti itu juga berkah ya. Itu berkah. Bagi juga bisa naikin ya ongkos di tongkang ya. Ketika COVID kita berkah karena harga minyak turun. Kos utama tuh minyak. Minyak. Ya. Enggak, tapi ongkos angkutnya kan naiknya luar biasa. Biasanya enggak terlalu Pak. Enggak? Karena mungkin harga minyaknya naik tapi harga angkutan enggak terlalu naik. Enggak ya? Enggak terlalu. Jadi sekarang sudah lebih normal? Udah lebih normal. Kita mainnya di cost dari solar Pak. Jadi setiap harga minyak dunia turun itu berkah buat kita. Tapi ini kan mesinnya minyak sudah turun ini ya. Sekarang masih berdarah Pak. Enggak, minyak di dunia kan sudah turun. Minyak turun. BBM yang masih belum disesuaikan. BBM belum disesuaikan. Kita masih berat. Mungkin masih stok lama ya. Iya betul. Tapi kan arahnya akan kembali. Arahnya akan turun, akan kembali. Turun kembali. Karena ini sudah produksinya minyak di dunia sudah melebihi demand ya. Betul. Iya. Dan Michael mulai invest saham ini di tahun berapa? Berarti sambil bekerja punya perusahaan juga invest. Betul. Jadi orang tua saya meninggal di tahun 2011 Pak Herman. Nah 1-2 tahun kemudian itu saya mulai ekspansi, mulai belajar bisnis. Awalnya kuliah, akhirnya saya berhenti. Kuliah berhenti, kemudian saya lanjutkan bisnis ini. Nah lalu dari jalan 3 tahun saya merasa waktu luang saya banyak nih Pak. Nah teman-teman saya semua pada main game.
Nah, saya ngelihat ini main game nggak ada endingnya, nggak ada ujungnya. Jadi akhirnya saya putuskan saya harus lakukan sesuatu yang ujungnya tuh jelas. Nah dari situlah saya belajar investasi saham. Dan dimulainya berarti di 2013. 2012-2013. Mulai dengan modal 10 juta Pak. 10 juta ya. 10 juta 3-4 tahun tuh sampai 100 juta Pak. Jadi 10 kali lipat. Nah di situ saya bangga tuh karena saya memang modal saya waktu itu kecil. Dalam berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. 3-4 tahun bisa jadi 10 kali lipat. Tapi kemudian Pak di tahun kelima balik jadi 10 Pak. Waktu you merasakan kenaikan 10 kali lipat itu ya. Itu you fokusnya antara bisnis dan melihat harga saham ini gimana baginya? Karena kalau memang pada basicnya saya mulai investasi itu karena bisnis saya bisa ditinggal. Jadi kalau kapal udah jalan, mobil udah jalan, saya nggak ngapa-ngapain. Cuman perlu kontrol kapan pulang, posisinya di mana. Tapi posisi bisnis jadi lebih stabil ya. Lebih stabil. Nah makanya tetap growth nggak setiap tahunnya? Tetap growth. Kita memang saya punya rencana kayak setiap tahun kita harus nambah berapa unit, mana yang harus di permajaan itu semua udah ada dalam ini. Jadi dengan adanya kenaikan investasi di saham 10 kali lipat ini tidak mempengaruhi bisnis ya? Tidak mempengaruhi. Biasanya kan takutnya orang kan wah jadi fokusnya hilang bisnis ini lebih baik investasinya semua ke saham. Karena gitu. nilainya waktu itu kecil Pak. Ada 10 juta ke 100 juta, 100 juta beli mobil satu aja nggak cukup. Jadi saya ngerasa kayak ini masih jadi latihan saya lah. Cuma pas begitu balik jadi 10 juta. Dari 100 kembali lagi 10 lagi. Kembali lagi 10. Jadi minus 90% Pak. Wow. Itu kenapa itu? Nah, asalnya kenapa kok bisa naik terus habis itu kok turun itu perubahannya di mana? Ya, kalau bisa naik jujur itu karena leverage, Pak. Jadi ya dari modal 10 juta saat itu sekuritas kan kita bisa beli sampai 20 atau 30. Wow, jadi, berani ya? Berani. Jadi kalau saya beli 30 juta naik 30% aja itu udah 100% Pak dari kapital saya. Nah, dari situ saya dapat beberapa saham yang naiknya sampai 100, kadang ada 200, 300. Nah, jadi dari 10 itu jadi 100. Nah 100 itu udah bersih uang saya tuh. Dari 100 Pak saya dapat kapital saya bisa pakai kan sampai 300. Nah, dari 300 ini karena tetap leverage ya. Tetap jadi leverage, turunnya itu cepat sekali ya. Minus 50% hilang 150. Masukin lagi minus 50% sisa 75. Masukin lagi hasil ujung-ujung sisa 10 Pak. Balik lagi. Apa yang you rasakan waktu kembali ke 10 itu kan beda ya. Kalau waktu masih 10 you naiknya dikit. Ini kan udah naik 100 terus turun kembali 10 itu apa perasaan you gimana waktu itu? Saya melihat ada kan potensi ketika melihat itu pasti jadi dua. Satu nyerah, kapok. Atau kedua kita cari tahu nih kenapa. Nah, saya cari tahu kenapa Pak. Tapi akhirnya saya temukan itu masalahnya adalah hubungan emosional saya sama uang itu yang enggak bertumbuh kembang Pak. Mungkin skill saya bertumbuh kembang. Saya dapat saham juga, cara saya melihat saham juga bertumbuh kembang. Tapi saat itu Pak, bagi saya uang 50 juta itu besar. Jadi saya selalu set target saya Pak. Saya punya dapat minimal 50 juta setiap bulan bagi saya. Jadi kalau saya udah punya 50 juta tiap bulan, di hitungan saya untuk UMR Pontianak segala macam, saya bisa makan enak, saya bisa tidur enak, saya bisa investasi, jalan-jalan ke luar negeri. Lucunya Pak, selama 5 tahun tersebut, saya perhatikan setiap porto saya nembus di atas 50 juta, mandek Pak. Setiap di atas 50 juta mandek, setiap di atas 50 juta mandek. Jadi ternyata keputusan investasi saya tuh nggak logis karena dipengaruhi oleh hubungan emosional saya, yaitu uang 50 juta itu. Nah, saya sebut konsep ini tuh dengan nama wadah uang. Jadi semakin besar wadah uang kita, itu semesta tuh pasti bakal kasih kita bisa lebih juga. Nah, saya pelan-pelan mulai belajar bersyukur, mulai biasakan diri saya dengan nilai uang yang besar. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rasa mampu itu Pak. Karena dari 10 ke 100, 100 ke 10 lagi hilang Pak confidence saya. 5 tahun sia-sia Pak. Jadi saya ketemu teman saya main game, udah dapat apa lu? Nggak berani jawab saya Pak. 10 juta lagi soalnya. Perasaan dulu 10 juta juga gitu. Karena saya selalu berdebat sama teman saya. Kalian main game ini nggak ada gunanya gitu loh. Nggak akan ada hasil, saya bakal buktikan. Ternyata 5 tahun balik 10 sia-sia. Saya merasa apa yang saya lakukan nggak ada hasilnya. Tapi ternyata saya salah. Hasilnya ada. Cuman itu tertanam di badan saya, tertanam di pikiran saya, mindset saya. Cuman memang waktunya mungkin belum. Nah, saya sadar itulah Pak. Ketika saya sadar konsep wadah uang atau hubungan emosional seseorang terhadap uang itu perlu diperbesar, perlu diintegrasi lebih kuat.
Akhirnya pelan-pelan saya merasa 50 juta itu kecil, 100 juta itu kecil, 1 miliar kecil, 10 miliar pun sekarang bagi saya mungkin biasa aja. Kalau saya terus membatasi nilai uang itu besar, maka ketika saya mendapat lebih dari itu, otomatis getaran kita berbeda, Pak. Emosi kita beda, fear kita beda, kita nggak sadar itu. Greed kita juga beda, dan ujung-ujung keputusan investasi kita akan selalu di angka tertentu mandek, angka tertentu mandek, angka tertentu mandek. Jadi akhirnya you tetap memutuskan untuk berinvestasi saham ya? Tetap berinvestasi saham. Dan caranya dirubah nggak? Ada yang dirubah nggak? Kalau saya merasa Pemilihan sahamnya, pembelian saham saya selalu berubah, Pak. Jadi selalu mengikuti apa sih yang market kasih. Hype market sekarang sedang kemana. Nah, kalau seandainya terlalu beresiko, saya kecilkan porsi saya. Oke. Kalau seandainya ini sesuai dengan profil saya bisa agresif. Berarti you typical investor atau trading ya? Sebenarnya kalau Maksudnya trading itu jangkanya pendek gitu? kalau beli kemudian bulan depan jual, pendek atau enggak? Pendek, berarti trading, Pak. Bisa 1 bulan, bisa bukan sampai long term. Pernah juga sampai 1 tahun. Tergantung sahamnya, Pak. Oke. Nah, tapi jadi kebanyakan hanya bulanan ya? Kebanyakan bulanan. Tidak harian ya? Tidak harian. Oke. Jadi ada target tertentu, misalnya ada target tertentu. 30% atau Betul. 40%. Betul. Awalnya saya set target, Pak. Nah, inilah yang buat Berarti you juga set untuk cut loss-nya? turunnya. Nah, itu yang orang lupa. You cut loss juga? Cut loss juga. Penting. Saya perhatikan, Pak, dari jadi setelah tahun kelima saya balik 10 juta, saya tracking back, Pak, 5 tahun ke belakang. Ternyata alasan kenapa saya mandek karena itu kembali lagi ke psikologis, Pak. Kalau saya plus 50 juta, di atas 50 juta, saya condong takut. Jadi begitu saya profit 50 juta, saya taking profit. Lalu sahamnya naik terus. Ujung-ujung saya beli di atas, turun. Pas turun 50 juta, saya takut juga, saya buang. Makanya BEP, Pak, saya selama 5 tahun. Akhirnya saya belajar bahwa ketika kita profit di satu saham dan uangnya itu melebihi nilai yang bisa kita toleransi, belajarlah lupakan. Selama sahamnya masih bagus, selama uptrendnya masih terjaga, nggak usah merasa itu terlalu mahal. Karena di bursa saham kan nggak ada saham yang mahal ketika dia uptrend, nggak ada saham yang murah ketika dia downtrend. Nah, itu konsep yang saya pegang, Pak. Berarti kalau sahamnya lagi uptrend, you tidak ambil profit, tapi mungkin cut loss-nya itu you naikin gitu ya. Tetap you pasang gitu. Betul, ya. trailing stop kalau kita bilang. Trailing stop ya. Berarti you naikin terus kan? Betul. Berarti ngikutin kalau trennya lagi naik. Betul. Selama dia nggak turun ke bawah dalam waktu yang cepat gitu, you tetap ngikutin gitu. Betul. Dan tahun lalu, Pak, ini kebukti. Saya ada satu saham yang plus 800% tahun lalu. Saya exitnya di plus 500. Jadi sebenarnya saya hilang 300%. Tapi masih profit. Nah, saya bayangkan kalau seandainya saya terlalu fokus untuk jangka pendek seperti itu, pasti nggak akan berubah lagi, Pak, porto saya. Jadi biasanya berapa persen you untuk take profit sama cut loss-nya itu bandingannya berapa? Jadi konsep saya selalu seperti ini, Pak. Setiap kita profit, berapapun itu angkanya, jangan sampai hilang dari setengah daripada profit kita itu. Kalau kita plus 15%, ketika dia turun sisa 7%, ambillah, nggak apa-apa. Oh, jadi udah itu langsung direalisasikan uangnya. Kalau udah plus 200%, turun sisa 100%, ambillah, nggak apa-apa. Nah, ini yang kemarin saya plus 800%, saya ambil di 500%. Dengan cara itu you mulai 10 jutanya itu naik lagi ke puluhan miliar gitu. Betul, ya. Karena nggak lama kan COVID, Pak. Wah, itu juga begitu saya mulai COVID, Pak. Jadi perjalanan hidup saya ini keras, Pak. Ekonomi bagus, salah saya sendiri. Sekali saya udah bener, ekonominya jatuh. Jadi sempat naik banyak, terus jatuh kena COVID jatuh. Tapi nggak sempat kembali ke 10 kan? Nggak sampai 10. Sudah puluhan miliar. Belum, Pak. Justru baru mendekati 1 miliar. Wow. Pas COVID itu kan banyak transportasi saya yang di bidang darat nggak jalan semua, Pak. Jadi nggak ada perusahaan yang mau sewa mobil, perusahaan aja tutup, semua WFH. Kemudian dump truck kita yang ngangkut karet, ngangkut sawit, semuanya. Jadi bisnisnya kena ya? Bisnisnya kena, tapi yang CPO jalan, yang tongkang puji Tuhan jalan. Jadi yang ini sebagian kita jual, ada modal nih, Pak. Karena kita pikir kalau untuk bayar leasing, bayar kredit, ini kalau 1 tahun jalan kita bangkrut ini untuk bayar mereka. Saat itu kita nggak tahu kalau COVID ternyata pulih secepat itu. Nah, tapi itu keputusan. Lama loh, COVID 3 tahunan. Lama, tapi maksudnya pulih di marketnya tuh secepat itu. Maksudnya nggak selalu kita pikir semua bisnis mati gitu kan. Semua manusia bakal hilang setengah nih populasi. Ternyata enggak. Nah, jadi
tongkang ini dump truck ini kita jual, mobil-mobil kita jual, saya dapat modal sekitar 2-3 miliar, saya masukin lagi ke stock market. Oke. Nah, ternyata pulihnya tuh di saat cepat, Covid dan di saat harganya COVID. lagi rendah semua Lagi ya. rendah semua. Nah, Orang masih takut semua kan waktu itu ya. waktu itu saya juga takut, Pak. Saya masuknya tuh justru nggak di bottom ketika mulai rebound. Oh, yuk pilihnya apa? Waktu Waktu itu itu yang BCA, dari Bank fundamental. Mandiri. Saya ingat tuh Bank BCA, Bank Mandiri. Jadi milih big cap saja Big ya. caps. Kemudian waktu itu ada konstruksi itu Waskita, Wika. Saya ingat banget tuh itu lu salah satu golden moment di market. Oh ya ya. Nah, tapi kalau lihat dari IHSG di 2026 ya. Ya. Ini kan ada beberapa yang mungkin juga anomali ya karena fundamentalnya kan bagus ya. Ya. Beberapa saham kan bagus-bagus, labanya masih Q1 dan sampai April Mei ini juga meningkat ya, tapi sahamnya kan jeblok semua. Nah, ini menurut Michael gimana ya membaca kejatuhan pasar yang sangat sangat lebih parah dari COVID dong ini betul. ya. Di COVID kita koreksi 35%, tahun ini sempat 40%, Pak Hermanto. Iya. Tapi harus diakui bahwa koreksi kita itu terjadi karena ada yang namanya high base effect. IHSG ketika 9.000 itu memang momen all time high, momen tertingginya. Ketika jatuh memang agak dalam. Nah, ini momen salah satu momen itu kita ngalamin. Dan menariknya itu Indonesia itu satu dibanding semua negara Asia semua yang hijau. Yeah. Jadi emerging market tuh sebenarnya berjaya karena di Korea tuh ada tren yang namanya semiconductor. Kemudian di Taiwan ada Samsung, kemudian ada perusahaan-perusahaan AI yang hype-nya aliran dana dari Amerika tuh pindah ke ASEAN. Sayangnya kita tuh memang selain karena MSCI juga trust terhadap pemerintah tuh saat ini diragukan oleh foreign. Nah, itu alasan kenapa foreign keluar terus. Betul. Yang menyebabkan turunnya ini nggak habis-habis. Nggak habis-habis. PE IHSG itu 9 atau 10 saat ini. Dan itu belum pernah dalam sejarah kita seperti itu. Iya. Selama 10 tahun belum pernah kita ada di yield ada yang 12-13% sekarang. 13%. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada golden moment nih. Karena berdasarkan sejarah krisis di IHSG itu paling maksimal, Pak. Itu di 08 itu 1,5 tahun. Ya. Turun bottom 1,5 tahun lalu pulih. Ini kita kan baru 5 bulan. Okay. Nah, dan kita nggak lebih parah dari 08 sebenarnya. Karena 08 tuh struktural. Kalau 08, kalau sekarang tuh masih ada yang percaya Indo, ada yang enggak juga. Masih ada asing yang mau masuk, ada yang enggak juga. Kalau 08 semua udah nggak peduli. Yang penting selamatin diri dulu. Nah, kalau dari Michael sendiri ngelihat dengan kondisi seperti saat ini merupakan peluang bagi investor untuk menambah portofolionya atau malah ini masih bisa berkelanjutan ini turunnya ya. Ya, jadi gini Pak, ini yang paling tricky nih Pak, pertanyaan paling tricky nih. Karena saya selalu melihat harga di bawah itu murah, tapi layak masuk atau enggak ketika sudah mulai ada perlawanan. Nah, jadi kita nggak tahu kita nggak tahu seberapa besar investor atau foreign yang bakal masih mau keluar, itu kita nggak akan pernah tahu, dan seberapa besar yang pengen mau masuk ke Indonesia. Kabar baiknya kemarin di IHSG 5.350 itu BCA rebound, Bank Mandiri rebound, bahkan BCA rebound 30% Pak. Nah, cuman pertanyaannya apakah mungkin kita bisa beli di bottom lalu profit 30%? Bukan seperti itu. Nah, saya pernah 10 tahun lalu tuh selalu seperti itu. Kita harus bisa beli di bawah, jual di atas, beli bawah, jual di atas. Sampai kapan? 50-50 ujung-ujungnya. Kayak berjudi jadinya Pak. Nah, jadi saya menilai stock market itu akan selalu kembali ke fundamentalnya. Fundamental stock market strukturnya didirikan dari supply dan demand. Jadi ketika demand itu lebih besar, supply-nya berkurang, itu harga pasti mulai naik. Dan ini mulai kelihatan di 5.350. Meskipun bukan dilakukan oleh foreign. Tapi saya meyakini itu dilakukan oleh lokal, mungkin di BPJS kita, Taspen kita, atau di BUMN yang dikumpulkan sama orang DPR untuk buyback tanpa RUPS. Dan buyback tanpa RUPS itu selalu jadi langkah pertama setiap krisis. 08 begitu, 2011 begitu, COVID juga begitu Pak. Dan biasanya memang momen seperti itu akan mampu membuat harga tertahan. Karena kalau memang fundamental kita bagus, kenapa company nggak berani beli sendiri? Nah, akhirnya ini dibuktikan. BCA berani buyback, BRI berani buyback, BNI buyback, Bank Mandiri buyback, Jasa Marga buyback. Nah, itu kabar menariknya. Jadi mungkin saya melihat jika ada demand 2, 3, 4 kali lagi, nah itulah titik di mana kita bisa katakan IHSG murah.
dan layak untuk Tapi dibeli. kalau asing masih tetap mau jual terus kan jadi susah ya. Sebenarnya kita mampu Pak, karena dari year to date salah satu foreign itu di tahun ini salah satu yang terbesar itu keluar 80 triliun foreign. Iya. BPJS kita punya dana kelolaan 770 triliun Pak. Oke. Dan itu hanya 8% di stocks market. Kalau mereka meningkatkan jadi 20, maka sebenarnya 80 triliun itu terserap Pak. Itu baru BPJS, belum BUMN, belum Dapen, belum Taspen. Nah, belum lagi fund manager yang lain. Yang dana yang saat ini tuh masih wait and see. Kalau super holding kita Danantara masih belum gerak juga ya. Saya untuk melihat berinvestasi ya. Kalau dari press release katanya sudah, tapi kalau kita lihat sepertinya belum. Sepertinya belum. Karena kalau sudah kan berarti wah itu Iya. sangat positif ya. Betul. Itu karena kita akan melihat kayak ya Temasek lah. Kayak Temasek di Singapura kalau buyback saham mereka sendiri, artinya kan mereka sendiri pede. Ya, Nah ini kenapa enggak gitu. Jadi kalau Michael sendiri lihat ini sudah bottom, you sudah mulai nambah atau masih nunggu? Masih nunggu Pak. Oh. Bagi saya murah tapi belum aman untuk masuk. Belum ada kelihatan gerakan. Baru sekali. Biasa saya nunggu 3 atau 4 kali. Sekalinya itu kapan ya? Yang ketika IHSG di 5.350. Terus naik ke Naik ke hampir 6.000 Pak. 6.100 kalau nggak salah. Oke. Itu naik sekitar belasan persen. BCA-nya aja rebound 30% Pak. Bayangkan 30% tuh itu Dari berapa dia? dari 5 ribuan jadi 6 ribuan ya. Dari 5 ribuan 4 ribu lebih jadi 6 ribuan Pak. 30% Pak, bayangkan. Jadi itu holder bank yang beli 5 tahun lalu tuh pasti kesel tuh sama yang beli di bawah. 5 tahun balik modal atau rugi, ini beli di bawah langsung 30%. Tapi saya belajar stocks market bukan soal nebak bottom dan titik tertinggi. Tapi di mana demand udah besar, seller udah mulai mengecil, disitulah aman kita masukin. Jadi bagaimana kita mengelola resiko. Justru ketika resiko kita batasin, profit tuh bakal nyusul. Itu yang saya belajar setelah 5 tahun itu Pak. Jadi setelah 5 tahun saya merugi, 1 tahun saya nggak ngapa-ngapain Pak. Selain tracking back 5 tahun saya transaksi seperti apa. Kenapa ini saya jual di sini? Ini kenapa begini? Kenapa harus jadi begini? you punya kedisiplinan untuk 1 tahun nunggu gitu ya? Tinggi betul. 1 tahun nggak karena nggak ngapa-ngapain. yakin di pasar, jadi you nggak ngapa-ngapain. Nah saya punya kemampuan untuk itu Pak. Untuk nahan diri. Tapi saham yang you keep yang sudah ada itu Bersih semua Pak. dilepas semua. Nah, itu udah bersih semua. Jadi you pegangnya 10 malah juta. cash. Cash 10 juta. Saya pikir ini kalau saya lanjutin saya bakal ngulang pola yang sama. Harus ada yang berubah. Jadi 1 tahun Pak saya Seperti belajar. saat ini gini, you punya portofolio 4 di bulan, cash berapa persen, di saham berapa persen? Saat kalau ini saat cash ini? 80-90% Pak. Wow. Saham 10-20%. Oh, dikit. Ya. Saya belajar Berarti di you situ tunggu Pak. ini. Saya tunggu. Saya punya disiplin yang tinggi seperti itu Pak. Dan saya jadi you nggak takut untuk ngelepas. Nggak waktu sahamnya mungkin you ngalami kerugian ya. betul. Karena waktu itu kan turunnya nggak ada batas itu. Ya, karena saya punya wadah. Saya disiplin sama wadah uang saya Pak. Oh. Kalau seandainya, saya yakin tiap orang tuh punya nilai uang besar atau kecil, itu setiap orang berbeda-beda. Ya. Mungkin ada bagi orang 10 juta dia udah nggak bisa makan tidur. Mungkin ada juga yang 100 juta masih santai aja. Ada yang 10 miliar hilang pun ya udahlah gitu. Ya. Nah kita harus disiplin sama angka itu Pak. Oke. Nah saya selalu setiap market bearish, angka itulah yang harus selalu saya disiplinkan. Dan itu nggak pernah lebih dari 15% dari total Oke. uang yang saya punya Pak. Oke. Nah jadi begitu turun, aduh ini udah nyentuh 15%. Ya. Saya harus jual. Kalau setelah saya jual dia naik, bagi saya beri rezeki untuk yang beli barang saya Pak. Nah ketika saya coba belajar dari rasa bersyukur, di situ perlahan-lahan mental saya berubah. Ya. Jadi musuh dari stocks market itu bukan sahamnya, bukan pidatonya Pak, bukan dari asingnya, tapi diri kita sendiri. Ya. Oke. Berarti waktu saham-saham yang konglo naik tinggi itu you juga ngalamin keuntungan besar ya? Itu dari tahun lalu memang keberhasilannya di situ Pak. Oh, tapi kerugiannya juga Kerugian kebetulan cukup besar dong. cukup besar di Januari. Kembali lagi nggak? Ya, double Nggak ya? belum sampai saat ini belum.